Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Jayanti, NIM 119380028 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Secara umum, manajemen adalah proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh kelompok atau individu. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi berkaitan dengan perencanaan desain, penyediaan bahan baku, jumlah, mutu, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah bagaimana kita mengenalkan suatu produk ke masyarakat agar pendapatan perusahaan meningkat. Yang keempat ada manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Yang kelima adalah manajemen strategis. Manajemen ini adalah tentang penyusunan, penerapan, hingga evaluasi di berbagai kegiatan perusahaan. Karena industri kreatif atau DKV berhubungan dengan manajemen produksi, di mana manajemen produksi merupakan salah satu manajemen yang berperan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar tujuan bisnis tercapai. Desain bisa juga dikatakan sebagai keputusan jangka panjang dalam metode produksi. Mengapa demikian? Karena keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Unsur-unsur yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik yaitu ada 6M. Yang pertama ada money, yang kedua man, yang ketiga machine, yang keempat ada material, yang kelima market, dan yang keenam ada methods. Money. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah money atau uang atau modal. Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha yang sedang dirintis. Tanpa adanya uang yang cukup, maka manajemen usaha yang sedang kita jalankan tidak akan berjalan secara maksimal. Man di sini berarti manusia. Untuk menjalankan manajemen yang baik, harus sangat memperhatikan sumber daya manusianya. Material. Untuk membuat suatu produk, tentunya dibutuhkan bahan baku. Material atau bahan baku sangat harus diperhatikan juga. Bahan baku yang berkualitas, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas. Market. Menentukan target pasar, membantu kita untuk proses pengembangan usaha. Hal ini karena persaingan yang semakin ketat akan memaksa kita untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Methods. Penggunaan metode manajemen yang tepat dapat membantu proses produksi berjalan dengan efisien. Pertama, memiliki kecenderungan untuk bertindak, yaitu perusahaan yang lebih berorientasi pada aksi dan tidak hanya berkutat pada rencana. Yang kedua, dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat, produktivitas melalui orang. Yang kelima, berorientasi pada nilai-nilai yang nyata. Yang keenam, setia dan konsisten, bentuk sederhana, staff ramping. Yang terakhir, bersifat longgar sekaligus ketat. Standar manajemen merupakan sebuah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam suatu bidang kelembagaan, usaha, dan keuangan. Pengertian standar manajemen akan menjadi lebih spesifik apabila standar manajemen dengan mutu yang baik. Untuk mendukung sebuah standarisasi yang ada pada setiap mutu produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan, maka hadirlah organisasi internasional untuk standarisasi, yaitu International Organization for Standardization atau ISO, yang berperan sebagai badan penetap standarisasi internasional terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi dari setiap negara. Salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki manajemen yang baik yaitu ada PT Sastro. Berdiri pada tahun 1974, PT Sinar Sastro merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan pertama di dunia. Dasar atau filosofi PT Sinar Sastro adalah niat baik yang dijabarkan dalam 3K dan RL, yakni peduli terhadap kualitas,
peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap keamanan, serta ramah lingkungan. Pada tahun 1953, keluarga Sosrojojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sebelumnya sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan strategi cicip rasa atau product sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Awalnya datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak dan menyeduh langsung di tempat. Setelah teh tersebut selesai diseduh, kemudian teh tersebut langsung dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Tetapi, cara itu kurang efektif karena teh tersebut diseduh terlalu panas dan memakan waktu yang banyak, sehingga orang-orang tidak sabar menunggu. Cara kedua, teh tidak lagi dimasak di tempat, melainkan dimasukkan ke dalam panci-panci yang besar. Kemudian dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa sebagian besar tumpah saat di perjalanan dari kantor ke pasar. Hal ini disebabkan jalanan di kota Jakarta pada saat itu masih banyak lubang dan tidak seluas sekarang. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang sudah diseduh di kantor, kemudian dikemas dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini menarik perhatian banyak orang. Mengapa demikian? Selain praktis, juga teh bisa langsung diminum tanpa harus menunggu diseduh dulu. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau teh ready to drink dalam kemasan botol. Pada tahun 1974, didirikan Sinar Sosro yang merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan pertama di dunia. Sejak tahun 1990, bisnis ini telah dikelola oleh cucu Bapak Sosrojojo atau dapat juga disebut dengan generasi ketiga. Input-input dan sarana PT Sinar Sosro meliputi penerimaan bahan baku, bahan pengemas, dan bahan pembantu atau incoming material. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku terdiri dari teh kering. Teh kering yang digunakan untuk produksi TBS adalah SPRR atau lebih dikenal dengan jasmine tea. Teh SPRR yang digunakan oleh PT Sinar Sosro berasal dari PT Gunung Slamet Slawi yang merupakan bagian grup Sosro. Kemudian ada gula. Gula berfungsi untuk memberikan rasa manis pada produk yang dihasilkan. Gula pasir yang digunakan sebagai bahan baku adalah gula pasir dengan kualitas terbaik yang diimpor langsung dari Thailand karena gula tersebut memiliki keunggulan dibanding gula lokal, terutama dalam hal warna dan kesadahannya. Air yang digunakan oleh PT Sinar Sosro adalah air yang berasal dari bawah tanah. Kebutuhan akan air di setiap lingkup perusahaan terlebih dahulu dilakukan pengolahan dalam unit pengolahan air agar diperoleh air yang standar. Kemudian ada bahan pengemas yang terdiri dari crown cork. Crown cork terbuat dari logam yang di dalamnya dilapisi PCV. Crown cork berfungsi untuk menutup botol produk agar terlindungi dari pengaruh udara luar dan dapat juga dipakai sebagai identitas produk. Botol merupakan bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk. Botol yang digunakan terbuat dari kaca yang tahan panas. Krat terbuat dari plastik berwarna merah. Krat merupakan bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk, melainkan hanya berfungsi untuk melindungi botol agar tidak pecah ketika pengangkutan. Proses pembuatan teh botol Sosro terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah memilih bahan, yang kedua membuat teh cair pahit, yang ketiga membuat teh cair manis, yang keempat pemisahan botol dan kotak kosong, yang kelima mengisi botol dan penyegelan, yang keenam tanggal kadaluarsa, yang ketujuh menempatkan pada kotak, yang kedelapan uji kontrol, dan yang kesembilan penjualan. Pengawasan pada saat produksi PT Sinar Sosro dilakukan oleh Departemen Quality Control yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap analisa kimia, analisa mikrobiologi, incoming material, proses produksi, dan pengolahan limbah yang bertujuan untuk memastikan mutu dan pelaksanaan operasional unit produksi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan mutu melalui pemeriksaan di unit produksi terhadap 3 unit, yaitu yang pertama ada unit water treatment, yang kedua ada unit boiler, yang ketiga unit kitchen. Kemudian ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan oleh departemen yang bertugas untuk memastikan operasional produksi secara efisien dan memenuhi target produksi yang ditetapkan. Kemudian ada tahap pengendalian. Pengendalian produksi PT Sinar Sosro sama dengan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Departemen Quality Control yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap analisa kimia, analisa mikrobiologi, incoming material,
proses produksi, dan pengolahan limbah. Perusahaan kedua yaitu PT Indofood. Indofood adalah perusahaan memproduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria ini menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan setiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produk yang diproduksi juga antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. PT Indofood memiliki visi dan misi, yaitu visi menjadi perusahaan Total Food Solutions. Yang pertama, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan kami, proses produksi kami, dan teknologi kami. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi. Yang kelima, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Kemudian, menggunakan strategi marketing pada elemen marketing mix 4P, yaitu Product, Price, Promotion, and Place. Produk. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam kemasan jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha untuk memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin banyaknya varian rasa Indomie yang mengikuti masakan-masakan Nusantara. Price. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 bungkus. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi setiap kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai sekitar 1.500 sampai 3.500. Kemudian, Place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Promotion. Indomie memiliki tagline Indomie Seleraku dan iklan pada billboard, iklan TV, sponsor acara. Indomie juga pernah menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April 2008. Kemudian pembuatan shop sign atau spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta. Analisis lingkungan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis internal, yang kedua ada analisis eksternal. Lingkungan internal atau mikro mencangkup konsumen. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi juga di Australia. Yang kedua ada pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh Indomie. Sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap daripada Indomie. Sedangkan pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta. Tetapi tetap saja Indomie lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa yang tidak dimiliki oleh rasa pasta dan memiliki harga yang lebih murah serta penyajian yang lebih praktis dan cepat. Yang ketiga ada pemasok. Grup Indofood merupakan perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Yang keempat ada channel of distribution. Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan terlepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan dijual ke konsumen. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan. Lingkungan eksternal atau makro mencangkup ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, demografi, geografi, politik dan hukum. Kemudian ada tahap perkenalan atau introduction.
Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, serta mohon masukannya apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.